Oke, selamat pagi semua. Kita akan diberkati hari ini dengan firman Tuhan. Yang memegang multimedia mungkin bisa siapkan satu ayat di Yesaya 40, 28 sampai 31. Yesaya 40, 28 sampai 31. Sebelumnya, apakah saudara semua sehat hari ini? Sehat ya? Saudara sukacita semua ya? Karena waktu terima firman Tuhan dengan sukacita, hasilnya pasti sangat berbeda. Oke, kalau saudara semua sehat hari ini, biasanya kita bilang kehidupan kita sehat kalau ditanya, saudara sehat semua hari ini, kita langsung berpikir fisik kita, ya. Kita nggak kekurangan makanan, kita sehat, kita bisa berdiri, kepala kita nggak pusing dan lain sebagainya. Anytime someone asks you how are you, then you're thinking about okay, ini kesehatan saya sehat nggak hari ini secara fisik. Tapi hari ini saya mau bagikan satu perenungan judulnya rahasia kebugaran rohani buat kita semua. Karena kita selalu berpikir kalau kita sehat secara fisik, otomatis rohani kita sehat juga. Karena waktu kita sakit, kita nggak bisa melakukan segala sesuatu yang biasa kita lakukan kalau secara normal gitu. Cuman saya sekarang mau fokus kepada kesehatan rohani kita. Karena begini, kalau ditanya orang kita sehat apa enggak, kita langsung koneksinya kepada 5 sensi hidup kita ya. Kita bisa kita bisa makan, kita bisa merasakan sesuatu, kita bisa mencium aroma makanan, itu berarti kita punya kondisi yang sehat, kita bisa meraba tangan, kita bisa melakukan segala sesuatu lah dengan 5 panca indera kita. Cuman begini, kalau orang tanya, kita sehat nggak kalau secara rohani? Taunya dari mana? Karena orang yang sehat, yang badannya bagus, yang nggak pernah sakit dan lain sebagainya, kita bisa lihat secara fisik. Tapi kalau secara rohani, gimana lihatnya? Kalau ditanya, semua sehat nggak di sini secara rohani gitu? Tunggu. Saya baca Alkitab, saya ke gereja, saya elders, saya gembala, saya kepala rumah tangga yang kita bisa bilang kita imam, dan we are strong spiritually gitu. Saya pikir saya sehat. Saya baca Alkitab kok, saya saat teduh dan lain sebagainya, ya oke lah, saya sehat gitu. Nah ini hal yang nggak kelihatan. Kalau nggak salah saya pernah kesaksian diundang ada acara persekutuan doa di daerah North. Isinya gabungan antara orang-orang Malaysia, orang Indonesia, orang India, Sri Lanka dan lain sebagainya. Nah WL-nya itu wanita, dia masih umur 20 nggak sampai 30. Dia selalu jadi WL. Dia pekerja di gerejanya, di gereja Malaysia, dan seperti kayak asisten dari gembalanya gitu. Jadi dia selalu di situ, dia selalu kesaksian, dia suruh pimpin. Pokoknya ini orang bagus banget, maksudnya keren gitu loh. Dia masih muda gitu. Terus setelah itu dia nggak pernah datang lagi, hampir setelah 1 bulan. Tiba-tiba dia muncul lagi, udah agak berbeda tampangnya. Jadi maksudnya dia agak lebih kurus, tapi ya masih tetap ke persekutuan itu. Terus tiba-tiba selesai ibadah, terus dia datang, terus dia panggil, dia bilang, you know what? 1 minggu setelah itu, hari berikutnya dia ketahuan dia mencoba bunuh diri. Ini orang yang duduk ibaratnya di depan, yang semua orang lihat kesehatannya, ibaratnya wah ini orang hebat secara rohani pasti, karena dia pimpin pujian dan lain sebagainya. Tiba-tiba besokannya ketahuan keluarganya dia mau bunuh diri. Akhirnya dia nggak bisa karena dia harus rehabilitasi selama 1 bulan itu. Dia punya, orang bilang penyakit yang dibilang OCD, tahu kan ya, yang disorder itu dengan mental. Orang nggak bisa lihat. Kalau saudara mungkin bisa lihat ada kesaksian beberapa orang yang terlihat kuat di depan karena dia laki-laki, karena dia pemimpin dan lain sebagainya. Cuman rohaninya orang nggak ada yang tahu. Makanya beberapa minggu lalu di Australia, terus saudara tahu ya, nomor 1 umur 14 sampai 44 tahun penyebab kematian karena mental problem.
Di Australia terutama, itu umur yang sangat produktif. Nah, lalu orang bikin Are You Okay Day, tahu ya? Ya kan semua orang tanya Are You Okay. Nah, buat orang kita, orang Asia, orang Indonesia, apa sih ini Are You Okay? Masa tanya-tanya, kan kita oke gitu. Kita nggak biasa dengan hal-hal gitu. Tapi orang sini perlu banget. Bahkan dibilang it's not even once you need to ask 3 times. Karena gini, ini buat laki-laki ya. Biasanya karena juga yang posisinya orang merasa kalau laki-laki itu harus mantap gitu loh, harus kuat gitu kan dibanding istri atau anak-anak. Kalau laki-laki ditanya 1 kali Are you okay? Ini kebiasaan kita. Oke. Tanya sekali lagi. Really? Are you sure? Are you okay? Like you are okay gitu dia bilang. Oke. Tanya sekali lagi. Benar yakin are you okay? Lalu pria ngomong not too okay dia bilang lagi. Karena gini, pria kan suka kalau nggak ditanya berkali-kali dia berpikir pertama oke, kedua oke, ketiga mulai nggak oke. Banyak orang Kristen merasa kuat secara rohani karena ya tadi ikut ke gereja, kita ikut persekutuan doa dan lain sebagainya, kita ukur dari situ. Padahal belum tentu. Mungkin sekarang kita bisa ngerasain gitu. Kalau orang udah mulai tanda-tandanya kalau saudara belajar psikologi tentang kebaikan posisi rohani, posisi kejiwaan. Kalau orang udah mulai capek, udah mulai nggak mau ngomong, udah mulai gampang marah, itu udah tanda-tanda mental loh katanya. Udah mulai berbicaranya juga udah nggak fokus lagi, udah nggak mau dengar. Kita diajak ngomong dia udah mulai nggak nyambung. Something inside of that human being, something yang nggak baik. Cuman kita kan di sini nggak, udahlah, yang penting kita kerja, tomorrow will be better dan lain sebagainya. Akhirnya kita nggak anggap itu penting. Padahal kesehatan rohani sangat penting. Makanya tadi saya bilang jangan kaget kalau ada orang terlihat kuat di depan, minggu depan dia bisa melakukan sesuatu yang nggak pernah kita pikirkan. Either dia jadi punya masalah keluarganya, tiba-tiba dia lari dari keluarganya, padahal dia terlihat dia baik. Dia bisa menyakiti keluarganya dengan sangat gampang, padahal sebelum-sebelumnya dia nggak apa-apa loh. Kok tiba-tiba dia bisa, kok dia bisa keluar dari mulutnya ngomong itu ya? Padahal dia orang baik. Kok tiba-tiba dia smack, terus dia marah, dia keluarkan semua yang dalam hatinya. Mungkin selama ini dia fine. Nah, hal-hal kayak gini kita berpikir, budaya orang Asia kan gitu. Sudahlah, nggak usah diomongin lah, yang lewat-lewat lah, ke depan lah, kita milih ke depan. Padahal belum tentu. Ada satu yang harus diadres dalam hidup kita. Nah, kita sering diajar gini, kalau jadi kita baca firman, kita jadi pelaku firman. Nah, apa yang saya mau lakukan hari ini bukan soal baca firmannya, tapi melakukan firmannya melalui kesehatan rohani kita. Nah, kita sering dengar kalau kehidupan Kristen itu kan bukan kayak lari sprint ya. Sering nggak dibilang gitu? Lari yang 100 meter yang cuma 10 detik. Kehidupan Kristen kan panjang, kehidupan kita yang apa kita ini panjang kayak lari maraton. Kalau saudara lari sprint, kira-kira menurut saudara, kita nafas berapa kali? Kalau pelari yang ini ya, kalau pelari yang benar-benar profesional, like Usain Bolt yang dia juara gitu, 100 meter itu dia berapa kali nafas? Ada yang pernah teliti nggak berapa kali dia nafas? Dia pernah diwawancara, berapa kali dia nafas? 100 meter menurut saudara? 100 meter, 1 meter, mungkin 10 kali lah dia nafas gitu ya. 1 sampai 2, paling banyak 3. Jadi 100 meter. Jadi cuma 1 kali nafas. Dan itu dia latihan. Tapi kalau dia lari 42 km di lari maraton, itu semua tubuhnya harus sehat dari atas sampai bawah. Karena apa? 42 km. Nah, kita sebagai orang Kristen, kita berpikir kita oke ya cuma 1 minggu. Tapi kita ngelihat lagi minggu ke depan gimana kan? Ya minggu depan lagi. Enggak, kita harus siapin dari sekarang. Karena kita perjalanannya panjang. Siapa sini yang pernah diet? Mungkin pernah diet ya, mungkin si Tori kemarin dia berusaha diet karena dia mau pulang ke Indonesia, ada kawinan. Dia berusaha diet walaupun ya dibilang gagal juga enggak, dibilang berhasil juga enggak. Nah, diet itu pilihan. Tadi kita berpikir diet rohani perlu nggak? Karena semua yang ada di luar kalau kita masukin kita nggak pilih-pilih bahaya juga. Karena apa? Rohani saudara juga penting. Nah,
lamanya kita menjadi Jesus follower atau kita anggap kita punya hubungan yang baik dengan apa kebutuhan kita dengan Alkitab dan lain sebagainya, nggak menjamin kita menjadi dewasa secara rohani, ya. Jadi umur kita pun, siapa kita di gereja sebagai pelayan dan lain sebagainya, kita nggak bisa bilang saya akan lebih rohani dari Brother Johnny atau dari Om Max atau bahkan dari LJ. Saya nggak bisa bilang, mungkin LJ bisa lebih rohani dari saya. Dia bisa rohaninya bisa lebih kuat karena apa? Dia melakukan sesuatu yang orang nggak pernah lakukan. Sebagai apa ya? Sebagai anak-anak atau sebagai orang tua, dia melakukan sesuatu yang sebagai rohani dia kuat. Nah, karena di firman gini, Lukas 2 ayat 40. Lengkap dulu ya, Lukas 2 ayat 40. Ini Yesus. Yesus dibilang begini, Lukas 2 ayat 40. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Jadi anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia ada padanya. Ini berbicara tubuh, jiwa dan roh. Kuat dia secara tubuh, hikmat secara jiwa dan karunia secara roh. Nah, kita balik ke ayat kita yang kita membaca, Yesaya 40 28 sampai 31. Yesaya 40 28 sampai 31. Kita baca sama-sama ya. Baca yang keras biar kita bisa dengar sendiri apa yang kita baca. 1 2 3. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan Allah menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. 30. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan turuna-turuna jatuh tersandung. Tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, dan mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yang pertama, kalau saudara menjadi sehat secara fisik, saudara ngapain? Paling simpel yang kita lakukan kalau kita mau sehat secara fisik, kita ngapain? Exercise. Siapa sih yang tadi berpikir makan? Oh, sehat saya harus makan, Pak. No. Ada yang orang selalu lupa exercise. Ini yang kita sering baca firman nih. Tapi kadang-kadang kita lupa exercise-nya. Kita lupa melakukannya. Nah, exercise itu penting, latihan. 1 Timotius bilang gini, di 1 Timotius dibilang, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng-dongeng nenek tua. Latilah dirimu beribadah. 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Latilah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah berguna dalam segala hal. Coba kita baca 1 Korintus 9. 1 Korintus 9 24 sampai 27. 24 sampai 27. Oke, saya bacakan ya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Ingat ya, larilah begitu rupa. Oke, ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Jadi tadi lari begitu rupa, sekarang kita harus menguasai diri dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang panas, tapi kita tidak memperoleh suatu mahkota, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ayat 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, aku bukan petinju yang sembarang memukul. Ayat 27 yang terakhir, tapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya supaya memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Berlatih untuk berpikir baik, berlatih untuk berkata-kata baik, itu semua nggak bisa timbul karena saudara baca Alkitab, next day kita jadi orang baik. Hari ini kita dengar khotbah yang bagus, khotbah yang baik,
gak jamin next day kita jadi orang yang baik, ya nggak? Iya. Kita harus memutuskan sesuatu kan. Yang tadi saya bilang diet itu harus diputuskan. Saudara nggak bisa diet terus saudara nggak komitmen sama diet saudara. Saudara harus komitmen day by day, nggak cuma hari ini saya diet, besok udah lupa. Besok cheat day ya, udah berarti nggak diet besok. Besok cheat day lagi, nggak apa-apa kan masih bisa ada lagi besok. Kita nggak memutuskan untuk berlatih untuk berdoa perlu berlatih nggak? Menyanyi, bermazmur perlu berlatih nggak? Baca firman juga semua harus ada latihannya. Nggak bisa besok saya mau jadi orang baik nih, saya mau jadi pengikut Kristus nih, besok kita jadi, enggak. Saudara harus melakukan sesuatu, saudara harus melangkah benar-benar. Berlatih untuk mengampuni, berlatih untuk mengasihi musuh. Nah kalau saudara tiba-tiba dapat musuh, itu latihan kita. Gimana kita mau bilang kita mengasihi musuh tapi kita nggak punya musuh? Gimana kita bilang kita kuat tapi kita nggak pernah ada masalah? Doa yang paling cepat dijawab menurut saudara doa apa? Jadi kalau saudara doa nih pagi hari ini, nggak usah nunggu lama-lama, ke belakang pun langsung dites. Doa apa? Doa minta kesabaran. Itu paling cepat. Biasanya nggak usah lama-lama masuk mobil aja, tiba-tiba istri ngomong, tiba-tiba kita ketemu orang di belakang dia ngomong yang nggak enak. Tadi kan kita minta doa sabar. Itu paling gampang. Karena apa? Karena kita bergesekan kan. Mulai sabar. Kita mau latihan, tapi waktu kita diuji kita. Nah, semua latihan yang kita hadapi, semua proses yang kita hadapi dalam hidup, dalam masalah dan lain sebagainya itu pasti ada hasilnya. Iya. Karena hasil dari setiap latihan itu pasti ada gunanya. Amsal bilang begini, orang benar itu berjalan seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jadi kehidupan kita gini, buat orang-orang benar. Kalau saudara merasa dalam masalah, Amsal 4 ayat 18 kalau saudara mau baca, itu nggak kelihatan langsung terang. Kita berjalan kayak baru bangun pagi, terangnya masih kecil. Tapi lama-lama dari rembang itu sampai tengah hari menjadi terang. Karena kita biasa. Kadang-kadang saya berpikir gini, dulu pernah jadi driver, pizza delivery driver di daerah Brighton. Jadi waktu itu rumah di Glenberry, terus ada teman bilang mau jadi delivery driver nggak di daerah Saint Kilda sana, Brighton, Brighton. Jauh loh itu jadi nyetir dulu hampir setengah jam sampai di Brighton, ambil pizzanya, jadi kerja dari jam 5, jadi habis cleaning jam 5 kerja lagi sampai malam jam 11, delivery driver. Terus waktu itu ya udah ambil driver, kita dapat tip 50 sen, itu udah seneng banget. Karena kan orang datang dikasih tip itu seneng gitu, walaupun cuma 50 sen. Karena apa? Kayak lumayan ya, kumpul. Hampir 6 bulan kalau nggak salah delivery driver. Nah terus jadi karena kita delivery driver, kita tahu daerah situ. Terus saya pikir ngapain sih? Maksudnya ada gunanya nggak itu kerjaan? Ternyata waktu kerja baru kemarin, waktu kerja di Justice, saya harus kerja di tempat daerah itu dan harus tahu. Dan saya pikir, ini daerah tahu nih, Brighton udah ada gampang. Akhirnya dikasih daerah Brighton untuk cek semua bisnis daerah Brighton. Gampang banget. Itu balik hampir 15 tahun lalu kerja delivery driver. Coba kalau nggak kerja itu, susah banget kerjanya. Jadi kadang kita pikir, kenapa ya? Kenapa kita sekarang kerja ini buat apa? Ini nggak menguntungkan, ini nggak ada apa-apanya. Tapi ternyata Tuhan kasih, pernah nggak kita ngalamin? Waktu itu, siapa di sini yang pernah tes drive license terus gagal? Apa semua sekali langsung lulus? Lulus ya? Hebat. Kalau pernah gagal sekali 2 kali kan? Waktu itu juga tes driver license untuk dapat Victorian driver license, tes sekali gagal. Stopnya katanya nggak benar. 2 kali gagal. Nah si Koris sekali dia gagal terus besoknya dia lulus. Terus dia mulai ngeledek-ngeledek. Gimana sih gitu aja nggak bisa, gagal lagi. Ada yang sampai berkali-kali, 8 kali gagal. It's a simple thing. Kita semua international license driver, kita ada full license kan di sini. Tapi pas cek di sini kan aneh-aneh kan. Ada yang macet peraturan yang nggak kita ngerti, kita harus mulai ngerti. Jadi gagal kedua, akhirnya harus belajar gitu. Tiba-tiba kemarin ngelamar ke Vic Roads. Itu gampang banget, karena waktu saya gagal 2 kali, udah mulai belajar, semuanya dipelajari, pas tes, gampang, dulu udah pernah. Terus dia cek semua offense kita, ada
pernah nggak kita offense? Nah, Corey sering bilang, nyetirnya pelan banget sih, semua ikut peraturan, udah kalau itu hajar aja kalau bisa lah. Cuman karena offense-nya dia daftar listnya, karena oke, masuk, karena itu strict banget. Kalau kamu pernah offense, you cannot work in here. Apalagi jadi officer yang ngetes license-nya, itu lebih ketat lagi syaratnya. And then, I got the job. Karena hal simpel cuma ngikutin peraturan. Jadi, ibaratnya zero mistake. Kalau nggak dapet, coba kalau gitu sering banyak melanggar, diterima nggak kerja? Waktu masih muda, SMA ikut, suka yang baris-baris paskibraka, pernah ya? Kalau ada yang pernah sih belajar, dulu sampai dikejar-kejar guru, kamu harus ikut karena itu dipilih dari 3 terbaik yang angkat bendera tuh. Itu cuma yang terbaik yang boleh angkat bendera karena kita harus ikut lomba. Sekarang kerjanya tiap hari baris-baris. Waktu mau punya Zoe, dokter bilang kamu harus fitness tiap hari, lari, makan makanan sehat. Itu bertahun-tahun. Jadi waktu itu hampir sekarang udah tahun ke-10 kali. Setiap hari harus make sure your fitness is good. Sekarang kerjaan tiap hari harus gitu. Karena kita berpikir apa sih ini buat apa sih yang dulu. Tapi semua Tuhan kasih jalan. Dari hal yang paling kecil kita harus latihan betul-betul. Yang kedua, konsistensi. Jadi yang pertama tadi apa? Latihan. Yang kedua, konsisten. Nah ini yang paling susah. Memutuskan latihan, terus kita udah mau latihan, nah sekarang harus konsisten. Firman Tuhan bilang begini. Yesaya 40 ayat tadi yang kita baca, ayat 31 yang terakhir. Tetapi orang yang menantikan Tuhan mendapat, lihat menantikan. Itu apa? Kalau saudara menantikan bicara apa? Konsistensi. Ada 4 huruf sifat dari Yesus yang dibaca di depan sama di belakang juga sama. Kita tahu semua ya, apa itu? 4 huruf. Taat. Ya kan? Saudara baca dari depan apa? Dari belakang? Saudara mau guling-guling dari depan dari belakang, kita tetap harus taat, nggak ada yang lain. Nggak ada pilihan lain kalau kita harus taat. Karena gini, kalau dibilang menantikan, ini bicara proses dan waktu. Hidup kita seperti itu, kita menantikan. Tapi kita harus kuat, kita harus taat. Kalau ada masalah dalam hidup, kira-kira waktu masalah datang, nama pertama kali yang saudara ingat siapa? Yeremia 17 ayat 5. Kalau saudara dalam masalah, kira-kira apa yang saudara cari waktu dalam masalah itu, nama siapa yang saudara ingat, kira-kira siapa? Dalam hidup kita, apa langsung, cari istri, cari suami, telepon orang tua, cari ini. Yeremia 17 ayat 5. Kadang-kadang kita cari siapa yang koneksi di sana, siapa ya? Orang ini bisa tolong saya ya. Kira-kira itu kita cari, langsung cek bank account. Bisa nggak kita, masalah ini kita putuskan dengan keuangan kita? Kita biasanya mengandalkan apa yang kita bisa lihat, mengandalkan manusia. Tapi ayat 7 bilang seperti ini. Langsung lompat ke ayat 7. Kalau ada dalam masalah, bisa nggak kita langsung buka Alkitab cari pemecahannya di dalam? Bisa nggak kita panggil nama Yesus tolong? Bisa nggak kita masuk kamar duduk diam, Tuhan ini apa? Karena biasanya kita biasa kalau ada masalah, cari siapa yang kita bisa telepon, cari uang kita, lihat uang kita kuat nggak, lihat kita yang kita punya apa nih untuk memecahkan masalah ini. Kadang-kadang kita berpikir gitu. Andalkan Tuhan. Kadang-kadang duduk diam, buka Alkitab, Tuhan ini apa? Itu melatih konsistensi kita. Karena ini ketaatan nggak bisa dibentuk dengan kita mengandalkan orang lain. Tapi waktu kita mengandalkan Tuhan, ada kekuatan di dalamnya, ada kekuatan baru di dalam. Jangan tergesa-gesa karena kita bisa salah langkah. Karena gini, di Australia ini semua serba cepat. Nah kita sebagai kepala rumah tangga di sini kadang-kadang kita mau semua serba cepat kan keputusannya. Karena apa? Kalau nggak kita cepat, kita dalam masalah. Tapi firman Tuhan bilang, orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Kadang-kadang memang kita harus duduk diam menanti-nantikan Tuhan. Tuhan mau apa sih? Kepala rumah tangga paling penting, Tuhan ini mau apa?
Tuhan mau bilang apa? Kalau saudara menanti-nantikan sesuatu, waktu itu saya menantikan anak itu 12 tahun. Waktu ini udah lahir, itu 12 tahunnya nggak ada apa-apanya. Iya kan? Kalau saudara lagi nunggu sesuatu nih, atau kita nunggu lah, kita pesen makanan. Pesen makanan kalau, aduh lama banget sih makanannya nggak keluar kan gitu kan? Ini restoran apa sih? Tapi pas makanannya udah keluar di depan saudara, udah nggak inget lagi nunggunya. Ajar. Prosesnya udah nggak, jadi gini, proses memang penting, tapi waktu itu keluar, udah kita, oh iya, ya udah sabar aja, ya udah taat aja. Ini ada ayat bagus nih. Tadi muncul di mobil Mazmur 128. Ini ayat bagus banget. Mazmur 128 1-2, kalau saudara bisa baca ini berkali-kali, luar biasa. Bahasa Inggris ada nggak? Bahasa Inggris lebih bagus lagi. Terserah itu apa aja, terjemahan King James juga boleh. Karena Inggrisnya lebih luar biasa. Nah, how happy is everyone who fears the Lord, who walks in His ways. Kalau terjemahan bahasa itunya, dibilang blessed are all who fear of the Lord, who walk in obedience to Him. Ayat 2-nya. For those shall eat the labor of thine hands. Happy and well with di bahasa Inggrisnya, kalau terjemahan bahasa Indonesianya yang NIV bilang you will eat the fruit of your labor, blessing and prosperity will be yours. Karena cuma ketaatan kita bisa menikmati itu semua hal-hal yang baik, prosperity dan lain sebagainya. Karena apa? Taat dulu. Kalau saudara menantikan sesuatu yang lama, kalau kita makan di McD sama makan di fine dining, enak mana? Tergantung ke kondisi laparnya gimana. Kalau mau lapar banget ya makan McD aja. Tapi kalau makan fine dining pasti nunggu kan. Cuman pas makanannya keluar, bohong kalau kita nggak foto. Itu makanan fine dining kan, cantik banget, ada bunga lagi, terus ada daun-daun yang di Indonesia kita nggak pernah makan. Warnanya keren banget, foto. Tapi coba makan McDonald, 2 menit keluar. Atau waktu itu ada makanan di daerah Oval tuh. Orang bilang belum pesan makannya udah keluar. Saking cepatnya ini makanan Chinese, jadi cepet banget. Apalagi makanan nasi goreng nggak sampai 2 menit kan. Sama kayak di McD kan, kalau kita coba pesen McD keluar burger dan chips, kita foto nggak? Biasa banget. Tapi kalau kita menantikan sesuatu, oh Tuhan, pas itu keluar, wow, luar biasa. Tuhan nggak pernah terlambat 1 detik. Dan Tuhan gak pernah lebih cepat 1 detik. So, nantikan Tuhan, dapat kekuatan baru di dalamnya. Yang terakhir, ini yang sering kita lupa. Jadi yang pertama kita exercise, yang kedua konsistensi, ketaatan. Kita yang terakhir, komunitas, fellowship. Kadang-kadang kita lupa, kira-kira gunanya fellowship itu apa? Kira-kira gunanya komunitas, kita berpikir, ya kita kumpul lah sama mereka. Tapi itu impact your spiritual life. Karena gini, komunitas bukan hanya cuma kita gesekan sama mereka, ada sesuatu yang mereka bisa kasih banyak. Galatia 6 ayat 1-2. Hal ini sering kita anggap remeh, tapi ini hal yang paling penting dalam hidup seseorang. Tuhan ciptakan kita dalam satu komunitas, itu bukan hanya untuk biar kita ada teman ngobrol dan lain sebagainya. Itu untuk kekuatan pribadi kita, kekuatan rohani kita. Galatia 6 1-2. Saudara-saudara, kalaupun saudara kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar, dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Banyak pencobaan di sekitar kita. Jadi kita harus saling, ya ini ayat 2 diterangkan. Bertolong-tolonglah menanggung. Siapa yang punya beban di sini? Semua punya beban. Sanggupkah kita menanggung beban kita sendiri? Saudara bisa punya kekuatan, saudara bisa, kita punya kekuatan, kita ada istri, ada suami dan lain sebagainya. Tapi bilang bertolong-tolonglah menanggung beban. Kita butuh komunitas untuk ini. Ada firman yang bilang gini. Amsal ini kita masih tahu lah. Besi menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya. Nah, kadang-kadang ayat ini bisa punya 2 arti. Bisa punya 2 impact ini loh.
Karena itu besi menajamkan besi, kadang-kadang saking tajamnya kita saling melukai. Karena saking dekatnya, kita kan terlukai sama orang yang terdekat ya. Kita nggak dilukai sama orang dari gereja lain karena dia juga nggak bersekutu sama mereka. Tapi kalau di sini ini gampang banget. Semua yang keluar dari mulut orang di sini itu bisa melukai. Tapi apa yang keluar dari mulut orang itu kalau itu membangun itu bisa membuat rohani kita lebih baik. Kalau saudara mau lihat gereja mula-mula, komunitas itu bukan hanya untuk kita berkumpul, tapi dia memenuhi kebutuhan dari yang paling dasar sampai yang paling atas. Kisah Para Rasul 2. Saudara baca gereja mula-mula ya. Gereja mula-mula. Kira-kira apa yang mereka lakukan? Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Nah, ini yang seharusnya apa yang ditulis dalam Kisah Rasul 2 ini tentang cara hidup jemaat yang pertama. Ini menjadi kekuatan buat kita kalau ternyata komunitas itu lebih penting dari apa yang kita pikirkan selama ini. Ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Ini yang kita lakukan sekarang. Tapi selain itu ada lagi yang di dalamnya yang lebih penting. 42. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi nggak hanya berdoa dengan firman aja, ada roti yang dipecahkan. Ada kebutuhan yang akan kita terima. Ayat 43. Secara cepat aja ya. Ada mujizat dan tanda. Ayat 44. Nah ini. Semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Lalu dan segala kepunyaan mereka, kepunyaan bersama. Saudara baca sampai 45. Setiap ada orang yang menjual hartanya, lihat 45. Dan membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Siapa yang punya home loan di sini? Lalu kita berpikir home loan saya bisa nggak ya ditanggung satu gereja gitu, sama-sama. Gereja mencukupkan kebutuhan dasar sampai kebutuhan rohani kita. Gereja nggak hanya mengurusi apa ya, kita pikir udahlah ini aja cukup. Sebenarnya komunitas itu penting, nggak hanya itu. Karena gini, fellowship itu apa yang diajarkan di gereja mula-mula ini. Fellowship itu sacrifice. Saudara akan sacrifice banyak kalau saudara ada dalam komunitas. Di gereja ini nggak memikirkan untung dan rugi. Karena waktu melakukan kehendak Tuhan, kita melakukan pengorbanan. Nah makanya kalau kadang kita pikir, kira-kira kalau saya nggak datang ke gereja, ada impactnya nggak buat persekutuan kita di sini? Ingat nggak waktu kita rapat terus saya bilang kalau kita nggak datang, ada satu yang missing dalam keluarga ini. Kalau kita bapak, ibu, anak dan istri dan suami, kalau suami nggak pulang, ada yang missing di situ. Kalau istri nggak ada yang missing di situ. As a family. Nah kita di tempat ini juga begitu. Kita berpikir kalau saya nggak datang, kira-kira saya ada impactnya nggak? Ada. Saudara punya pengaruh masing-masing di tempat ini. Nggak ada istilah untung dan rugi. Kalau, aduh saya mulu nih yang bawa makanan, yang ngomong nggak pernah bawa take away ya. Segala kepunyaan mereka milik bersama. Jadi kalau saya pikir, rugi ya, bawa melulu nggak pernah dibawain. Nah, kita nggak bisa untung dan rugi di sini. Saudara melakukan kehendak Tuhan. Apa yang saudara lakukan pasti ada upahnya, yakin dan percaya. Apa yang saudara lakukan buat komunitas itu pasti ada upah yang akan saudara terima. Itu saudara menjadi orang yang lebih baik, kita akan menjadi orang yang hitung-hitungan. Saudara pikir, udahlah, it's okay. Ini buat kehendak Tuhan. Komunitas ini saling menguatkan. Semua punya pengaruh karena waktu saudara datang, saudara memberi sesuatu. Kita nggak berpikir datang dalam komunitas saya dapat apa, kan kita diajarkan hal kayak gini. Ini bukan hal yang, tapi mungkin kalau diulang kita ngerti. Oh iya, waktu ke gereja you bring something. Kalau kan itu saya harus bawa makanan, bukan. Datang aja cerita something. Oh ini jawaban saya selama ini. Gara-gara semua orang cerita hal yang simple. Oh ini nih jawaban saya. Mungkin di mulut kita, di hati kita disediakan jawaban untuk orang lain. Iya, tapi harus witness, harus testimoni, harus kasih kesaksian. Biar orang, oh ini dia jawabannya. Karena saudara hadir di situ.
Simple thing, pengalaman hidup kayak berbagi kesaksian kayak main musik kayak di sini ada JC dan BJ. Kira-kira mereka penting nggak? Penting banget. Kalau mereka nggak datang, ya masih biasa sih ada yang main. Cuman, oh ada BJ JC kita seneng ya gitu. Kadang-kadang cuman kehadiran orang di sini kita kayak aduh seneng banget gitu. Itu komunitas. Kita nggak pikir untung dan rugi. Nah, di sini ada nggak yang suka memberi? Di gereja ini, di komunitas ini, ada pasti kan? Ada nggak yang cerewet? Ada nggak yang suka kritik? Ada nggak yang semua kan punya macam-macam karakter ya. Ada yang cuma diam-diam aja, tapi pas ngomong nyakitin. Ada yang diam-diam aja, tapi pas ngomong jadi berkat. But all in all kita butuh orang-orang ini. Gak pikir yang ini nggak usah deh, yang ini jangan. Yang ini ambil, yang ini jangan. Enggak, kita butuh semua orang-orang kayak gini. Karena apa? Besi menajamkan besi. Kadang-kadang pikir, ini negatif, orang ini nggak usah. Kadang-kadang kita punya blind spot. Makanya kita sering kena kritik orang karena kita nggak pernah dikritik. Tapi kalau ada blind spot, ini yang salah nih, ini gereja kurang ini. Kira-kira orang-orang kayak gitu enak nggak? Nggak enak. Tapi kita butuh nggak? Butuh, agar kita sama-sama maju. Sama-sama, oh iya saya salah ya. Oh iya saya salah ya. Karena ada orang yang ngingetin. Kira-kira kalau orang cerewet di gereja butuh gak kita? Butuh juga. Kalau diam-diam semua kan gak enak. Ada orang yang riang gitu di gereja butuh gak? Iya. Kan kita gak semua diam di sini. Tapi kita butuh. Itulah gunanya kita komunitas. Cuman ada satu hal. Ada satu hal yang saya mau pesan di sini, yang ini menjadi karena udah datang ke beberapa komunitas di Melbourne. Ini satu hal yang orang pecah, komunitas pecah karena satu hal simpel. Saudara ada yang tahu tanaman ganja nggak? Ini pakai ini dulu ya, biar kita ngertinya gampang. Tanaman ganja tahu ya? Siapa di sini yang pernah tanam lemon di gardennya? Punya tanaman lemon atau tanaman tomat dan sebagainya? Menurut saudara kalau nanam ganja sama nanam lemon sama nanam tomat lebih gampang mana? Tomat. Ganja kali. Oke. Untuk menanam ganja itu cuma butuh mungkin nggak sampai 3 minggu, 1 bulan dia udah mulai tumbuh. Dan dalam waktu 2 bulan dia bisa dipanen atau 3 bulan dia bisa dipanen. Cuma kalau sudah nanam lemon, nanam hal yang lain, itu kan it takes time, ya. Pupuk mungkin lebih penting, tapi kalau menanam sesuatu yang nggak baik, ini ganja bukan yang nggak baik, dia juga ada baiknya. Cuman intinya begini, apa yang saya bilang begini, kalau kita menanam yang nggak baik itu lebih cepat dari kita menanam yang baik. Nah, Yakobus 1 ayat 19. Ini buat komunitas ya, Yakobus 1 ayat 19. Karena banyak komunitas pecah karena hal ini. Setiap orang hendaklah cepat mendengar, lambat dan lambat juga untuk. Nah, kebanyakan kita balik lagi. Cepat marah, cepat berkata-kata, lambat. Karena memang kebiasaan kita begitu. Kalau dengar tuh dengarnya agak lama, tapi kalau ngomong gampang banget. Nah, kadang-kadang komunitas kita pecah cuma karena perkataan. Keluarga ini, bangun keluarga itu lama, tapi kadang-kadang dalam satu malam itu bisa hancur karena perkataan kita. Ada suami, ada istri, kira-kira apa yang kita bangun selama ini, kepercayaan bisa hancur hanya karena perkataan. Itu dengan komunitas. Banyak komunitas percaya karena perkataan yang nggak baik. Akhirnya apa? Membangun spiritual kita pun begitu. Karena kita bangun spiritual kita dengan luar biasa. Cuma karena ada perkataan orang yang menyakitkan, orang terdekat kita bisa hancur. Komunitas juga begitu di sini. Kalau kita ngomong yang semua yang baik-baik, tiba-tiba kita snap satu hal, kita bisa pecah. Tapi yang kita perlu perhatikan, quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. So exercise, konsistensi dan komunitas itu untuk bangun kebugaran kita. Tuhan berkati, mari kita berdoa.